Hello everyone, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Baiklah, yang kami hormati Bapak Budi Sucipto, Ibu Yelita Anggiani Iskandar, dan Ibu Gita Kurnia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Tita Marsha, Muhammad Fauzan Ali Fadi, Ira Fazira, Talita Ashifa, dan Esya Rania. Adapun konten-kontennya yaitu The Mix Model dan Adding Value. Untuk pemaparan lebih jelasnya akan dijelaskan di dalam video ini. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai The Mix Model. Dalam struktur organisasi menghubungkan karyawan, tugas, dan teknologi. Pendekatan model campuran terhadap struktur organisasi disebut juga sebagai struktur organisasi matriks. Metode ini menggabungkan dua atau lebih departemen dalam perusahaan untuk memanfaatkan keuntungan dari keduanya atau semuanya. Perusahaan global sering menggunakan pendekatan model campuran untuk struktur organisasi dan menggabungkan divisi produk dengan divisi geografis. Dalam pendekatan ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Untuk keuntungannya yaitu struktur organisasi model campuran memaksimalkan pengalaman dan sumber daya karyawan agar dapat bekerja dengan baik untuk perusahaan yang berbasis proyek. Struktur ini dapat meningkatkan jalur komunikasi dan memberikan fleksibilitas untuk mengerjakan banyak proyek. Karyawan yang bekerja pada proyek khusus masih memiliki hubungan dengan departemen fungsional mereka dan dapat merujuk kembali ke anggota lain dari departemen mereka untuk konsultasi dan saran. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan banyak lagi upaya koordinasi daripada struktur lainnya. Juga, karyawan harus melapor ke lebih dari satu kepala atau pemimpin yang mungkin memiliki akuntabilitas yang bertentangan. Hal ini dapat menyebabkan konflik bagi karyawan yang terlibat. Pemimpin proyek organisasi matriks harus memiliki keterampilan mengenai pemecahan konflik yang baik untuk mengatasi kesulitan ini. Strategi untuk The Mix Model yaitu beberapa perusahaan yang menjalankan model diversifikasi ditemukan bahwa kebijakan umum tidak lagi berfungsi untuk semua bisnis, sehingga mereka perlu membedakan beberapa praktik organisasi mereka agar dapat bersaing. Contoh dari jenis perusahaan ini yaitu Hewlett Packard or HP. Hewlett Packard merupakan perusahaan global ternama yang menyediakan berbagai produk seperti teknologi, perangkat lunak, solusi, dan layanan di seluruh dunia. Perusahaan HP didirikan di Palo Alto, California.
Perusahaan ini beroperasi lebih dari 170 negara di seluruh dunia dan memberikan bantuan seperti layanan yang dapat memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat maupun perusahaan. Contoh produk HP yaitu laptop, memory card, dan printer. Allied Signal or Honeywell. Allied Signal merupakan perusahaan bekas Amerika yang menjadi sistem produsen terkemuka dan bagian dari dirgantara sebelum bergabung dengan Honeywell International. Pada tahun 1986, Allied Signal memisahkan sekitar 35 operasi anak perusahaannya yang beragam menjadi perusahaan baru dan terpisah, sehingga perusahaan induk berganti nama menjadi Allied Signal pada tahun 1963 dan dapat berkonsentrasi pada operasi elektronik dan otomotif ke dirgantaranya yang berkembang. Pada tahun 1999, Allied Signal mengakuisisi saham Honeywell dan tetap menghapus nama Allied Signal dan mengganti nama menjadi Honeywell. Oleh karena itu, pada tahun 1999, Allied Signal bergabung dengan Honeywell dan mereka merupakan perusahaan konglomerat klasik yang dibangun oleh Ed Hennessy. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah tahap struktur. Struktur model portofolio campuran didasarkan pada kumpulan divisi serupa ke dalam grup, klaster atau sektor. Tipe murni muncul ketika semua divisi dalam grup mengikuti model bisnis tunggal. Struktur memaksimalkan kesamaan divisi dalam kelompok dan perbedaan antara kelompok. Setiap grup adalah sub-portofolio bisnis dengan strategi portofolionya sendiri. Korporasi kemudian menjadi portofolio kelompok. Hewlett-Packard adalah contohnya dan ditunjukkan pada gambar 9.1. 3 kelompok ditampilkan di bagian bawah grafik. Yang pertama adalah Technology Solutions Group atau TSG. Ini menjalankan solusi model bisnis dan grup adalah versi kecil dari IBM. Ini terdiri dari lini produk perangkat keras, yaitu server dan penyimpanan perusahaan, dan lini produk layanan atau konsultasi dan outsourcing, lini produk perangkat lunak, dan tenaga penjualan global yang menjadi solusi ke akun besar dari segmen industri. Lini produk adalah semua pusat laba, proses bisnis, subkultur, kebijakan kompensasi, dan praktik lainnya semuanya dibangun di sekitar model bisnis solusi. Grup lainnya yang bekerja di bawah model bisnis yang berbeda adalah Personal System Group atau PSG yang lebih mirip dengan bisnis produk klasik HP yang berdiri sendiri. Ada 5 lini produk dalam grup, yaitu yang pertama, komputer pribadi dirancang dan dijual melalui divisi komersial dan divisi konsumen. Kemudian, kebutuhan komputasi berperforma tinggi dipenuhi melalui divisi stasiun kerja. Lalu, komputer genggam dan tablet yang lebih kecil dirancang dan dijual melalui divisi handheld. Kemudian, divisi terakhir menyediakan produk yang menghubungkan PC dengan perangkat hiburan rumah lainnya seperti TV. Dan yang terakhir, produk dari grup ini dijual melalui berbagai jenis distributor, pengecer nilai tambah, toko buku universitas, dan seterusnya. Semua divisi beroperasi di bawah model, proses, dan kebijakan bisnis yang serupa. Kelompok ketiga adalah Imaging and Printing Group atau IPG, penyedia sistem pencitraan dan pencetakan untuk konsumen dan pelanggan komersial. Ini menyediakan hardware, pencetakan, persediaan, dan perangkat pemindaian. Grup ini merupakan grup klasik produk HP lainnya. Namun, mereka semakin bergerak ke solusi pencetakan, menjalankan layanan pencetakan untuk perusahaan dan pindah ke semua jenis peralatan pencetakan digital yang menggantikan mesin cetak lama. Grup itu sendiri adalah strategi portofolio model campuran, masih memiliki beberapa penjualan dan divisi produk, tetapi bisnis solusi grafis adalah penyedia solusi skala besar untuk pelanggan seni grafis besar. Sisa dari model campuran ditunjukkan pada gambar berikut.
Struktur model campuran adalah struktur grup. Mungkin ada kelompok dalam model divisi dan perusahaan induk juga. Setiap kali ada sejumlah besar divisi, mereka tidak dapat semuanya melapor langsung ke CEO atau COO. Oleh karena itu, tingkat grup atau sektor ditambahkan untuk mengurangi rentang CEO dan COO. Tetapi, tingkat grup dalam model campuran akan memiliki staf sendiri untuk membuat proses dan kebijakan yang unik untuk bisnis dalam grup. Dan akhirnya, grup itu sendiri adalah profit center. Dalam tipe murni, pusat perusahaan akan seperti perusahaan induk dengan hanya staf kecil biasa untuk keuangan, sumber daya manusia, hukum, dan strategi. Staf lain yang hadir dalam model divisi desentralisasi ke tingkat kelompok. Namun ada banyak variasi. HP mempertahankan merek umum di seluruh perusahaan. Oleh karena itu, kami melakukan Chief Marketing Officer atau CMO di tingkat korporat. Dan karena semua grup menggunakan teknologi digital, ada unit R&D pusat, HP terus. Jadi, ketika ada kegiatan bersama kualitas tinggi di seluruh perusahaan, kegiatan itu diwakili dan dipimpin di pusat perusahaan seperti perspektif pada Vision Officer. Pada proses dan kebijakan. Pada gambar 9.2, kolom campuran mewakili tipe murni. Seperti yang telah kita lihat, terdapat banyak variasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tipe murni dan kemudian memberikan beberapa contoh variasi. Proses. Dalam tipe murni, pusat perusahaan berperan seperti perusahaan induk dan hanya menjalankan kontrol keuangan. Tingkat kelompok melakukan kontrol keuangan dan kontrol strategis. Namun, banyak perusahaan yang menjalankan model campuran secara selektif akan menambahkan beberapa inisiatif strategis. Misalnya, Allied Signal atau Honeywell menambahkan inisiatif Six Sigma dan memperkerjakan seorang ahli kualitas dari Xerox untuk mengelolanya di luar perusahaan. HP dengan merek dan teknologi yang sama telah memilih untuk melakukan kontrol strategis atas area tersebut dari pusat perusahaan. Proses bisnis merupakan faktor pembeda dalam model campuran. Tipe murni akan memiliki proses umum di tingkat kelompok untuk mendukung model bisnis milik kelompok, sehingga prosesnya akan menjadi umum dalam kelompok dan berbeda antar kelompok. Pola ini sebagian ada di HP. Teknologi Sistem Group atau TSG mengikuti model bisnis solusi dan Personal System Group atau PSG mengikuti model bisnis produk. TSG menjual langsung ke pelanggan, sedangkan PSG menjual melalui reseller. Proses bisnis sangat berbeda antara kedua kelompok. Grup pencitraan dan percetakan dulunya seperti PSG, namun sekarang bergerak menuju model bisnis solusi sebagai tambahan untuk model produknya. Masyarakat dan sumber daya manusia. Praktik SDM model campuran murni dimulai dengan kebijakan gaji dan kompensasi yang sesuai dengan praktik persaingan industri kelompok tertentu. Prioritas pertama adalah menjadi kompetitif di industri dan kemudian menjadi umum di seluruh perusahaan. Lain Signal yang lama menyajikan contoh yang bagus. Kelompoknya masing-masing mengadopsi praktik kompensasi industri kimia, otomotif, dan dirgantara. Sebaliknya, di HP tidak ada banyak perbedaan dalam praktik kompensasi antara industri percetakan, PC, dan komputasi. Dengan demikian, kemungkinan besar gajinya cenderung umum. Model campuran tipe murni sering memiliki 3 jenis sistem bonus. Orang-orang pusat perusahaan mendapatkan bonus berdasarkan kinerja perusahaan. Manajer kelompok mendapatkan bonus berdasarkan kinerja kelompok, dan divisi menerima bonus yaitu berdasarkan kinerja bagian divisi dan kinerja kelompok bagian. Ketika divisi saling bergantung, persentase mendukung kinerja kelompok. Jika divisi beroperasi lebih independen, persentase mendukung kinerja divisi. Kebijakan-kebijakan ini merupakan pendekatan yang baik dari praktik yang sebenarnya. Namun, beberapa perusahaan percaya bahwa setiap orang harus memiliki komponen kinerja perusahaan dalam sistem bonus. Budaya dan identitas merek berbeda dengan sejarah perusahaan. HP berasal dari model diversifikasi terkait dan memiliki budaya yang kuat. Dengan akuisisi compact dan evolusi solusi, HPW telah terdilusi.
Ada beberapa solusi dan subkultur produk, dan budaya HP lama masih kuat di IPG. Disney dan 3M adalah organic growers yang memiliki budaya perusahaan yang kuat. Untuk perusahaan yang sampai pada model campuran seperti Line Signal atau Honeywell dan Novartis, budaya kelompok lebih kuat. Isu penting biasanya adalah seberapa saling ketergantungan kelompok-kelompok tersebut. Di Disney, seperti yang akan kita lihat, kelompok diharapkan bekerja sama. Kemudian, kebudayaan umum dan identitas merek Disney membantu menciptakan perilaku kolaboratif yang diperlukan untuk mencapai sinergi. Sedangkan di Novartis, kelompok-kelompok tersebut tidak saling bergantung. Ada sedikit hasil dari pembangunan budaya di seluruh kelompok. Kemudian, ringkasan. Ada banyak strategi dan organisasi portofolio hibrida. Salah satu yang paling sering terjadi adalah model campuran, dengan beberapa fitur dari model diversifikasi, terkait dengan beberapa fitur dari model perusahaan induk. Ciri khasnya adalah struktur organisasi yang didasarkan pada kelompok divisi. Setiap kelompok berisi beberapa divisi yang memiliki model bisnis atau industri yang sama, sehingga prosesnya umum dan dalam suatu kelompok dan berbeda antar kelompok. Model ini mengakibatkan bisnis terkait menjadi lebih berbeda dan bisnis holding company menjadi lebih sinergis. Tipe ketiga hanya tumbuh sebagai percampuran. Ini cocok dengan model kontinum berdasarkan keragaman portofolio dan jenis serta jumlah nilai tambah. Adding value. Perubahan terbesar dalam strategi portofolio saat ini adalah upaya eksplisit oleh manajemen untuk menambah nilai portofolio sebuah perusahaan, karena pasar keuangan menginginkan bukti yang spesifik dari pengelolaan manajemen. Penekanan pada strategi tingkat korporat ini disambut baik. Sampai saat ini, perusahaan cukup baik dalam mengartikulasikan strategi unit bisnis mereka dan sangat buruk dalam mengartikulasikan strategi portofolio untuk menciptakan nilai dengan bisnis tersebut. Akibatnya, selama 10 hingga 15 tahun terakhir, sejumlah strategi nilai tambah yang sangat kreatif telah terungkap. Materi ini membahas dimensi nilai tambah sebagai dimensi kedua dari strategi portofolio. Kemudian menjelaskan sejumlah cara yang berbeda untuk menambah nilai portofolio dalam melakukannya. Untuk gambar 10.1 menampilkan dua dimensi strategi portofolio. Yang pertama adalah keragaman bisnis yang membentuk portofolio. Keragaman adalah tempat bermain yang sehubungan dengan bisnis dalam portofolio. Dimensi ini menjadi dasar pembahasan pada materi sebelumnya. Keragaman bisnis masih relevan karena memperluas analisis strategi portofolio untuk memasukkan nilai tambah sebagai dimensi kedua. Dengan nilai, maksud ini ekonomi adalah dimensi sebagaimana untuk menang dari strategi tingkat perusahaan. Fokus strategi pada nilai dapat ditambah, berarti bawah portofolio perusahaan menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat diperdagangkan pada nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dimensi keragaman berjalan dari rendah atau bisnis tunggal ke tinggi atau bisnis yang banyak tidak terkait. Itu juga berjalan ke arah yang berlawanan. Dalam satu bisnis, manajemen berpotensi dapat menciptakan banyak nilai dengan mengintegrasikan fungsi-fungsinya. Tetapi karena portofolio semakin beragam, menciptakan nilai dalam portofolio menjadi lebih sulit. Memang perusahaan induk tidak menciptakan banyak nilai sama sekali, tetapi mereka juga tidak membebankan biaya overhead yang besar. Garis yang menghubungkan dua dimensi pada gambar menunjukkan bahwa beberapa perusahaan mengambil portofolio yang beragam dan menciptakan banyak nilai darinya. IBM menciptakan nilai dengan menghubungkan produk, perangkat lunak, dan layanan dari beragam bisnisnya.
ke dalam solusi terintegrasi untuk segmen pelanggan. Disney dan perusahaan mode ditampilkan sebagai contoh pencipta nilai yang menjalankan strategi portofolio yang beragam. Kedua perusahaan tersebut menciptakan nilai dengan menyebarkan kekayaan intelektual di antara semua bisnis mereka. Semua perusahaan ini menciptakan nilai lebih dari yang biasanya. Diharapkan mengingat tingkat keragaman dalam portofolio mereka. Untuk GE, nilai premium yang ditunjukkan pada gambar 10.1 menggambarkan bahwa manajemen aktif dari portofolio yang beragam biasanya menghasilkan jumlah nilai yang rendah. Namun, perusahaan yang ditunjukkan pada gambar 10.1 telah menemukan cara untuk menciptakan nilai lebih. Akibatnya, mereka berdagang dengan harga premium ke perusahaan lain dengan keragaman yang sama. Selanjutnya ada creating value. Ada beberapa cara perusahaan menciptakan nilai di atas atau nilai individu bisnis sebagai perusahaan mandiri yang berdagang di pasar keuangan, seperti ketajaman modal dan keuangan, bakat, teknologi, hubungan pemerintahan atau internasional, leverage atau membeli, menjual, bermitra, merek, kemampuan perbankan, berbagai hal tak terwujud, keahlian dan pengetahuan, berbagai sumber daya nyata seperti solusi, memanfaatkan kekayaan intelektual. Seperti yang Anda lihat, ada sejumlah cara yang telah dipelajari perusahaan untuk menambah nilai. Sumber nilai ditambah, potensial ini tidak otomatis. Pimpinan perusahaan harus bisa benar-benar menjadikan sumber-sumber tersebut menjadi nyata. Selanjutnya adalah capital and financial acumen. Satu hipotesis yang diajukan oleh para ekonom adalah bahwa pusat perusahaan dapat menambah nilai dengan melakukan investasi yang lebih efektif dalam bisnisnya daripada yang dapat dilakukan oleh pasar modal. Idenya adalah bahwa perusahaan multibisnis merupakan pasar modal mini. Dari pusat perusahaan adalah investor. Hipotesisnya adalah bahwa pusat perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik tentang bisnis dan karena itu akan membuat alokasi sumber daya yang lebih cerdas daripada pasar. Intinya, pusat perusahaan memiliki akses hukum ke informasi orang dalam. Analisis McKinsey menunjukkan bahwa perusahaan memiliki inersia yang cukup besar dalam mengubah pola alokasi sumber daya mereka. Tetapi, ketika sebuah perusahaan menganalisis strateginya dan membuat perubahan, perusahaan ini menghasilkan 30 hingga 40% lebih banyak dari waktu ke waktu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah investor internal memiliki informasi yang lebih baik daripada investor eksternal? Studi McKinsey lain menunjukkan bahwa perusahaan lebih lambat daripada pasar modal untuk mengalirkan dana ke pasar pertumbuhan baru keluar dari bisnis yang menurun. Pusat perusahaan akan menjadi investor yang lebih baik jika hubungan dengan bisnis dicirikan oleh tingkat keterbukaan yang tinggi. Pusat korporat kemudian perlu bertindak berdasarkan informasi superior. Juga diketahui bahwa alokasi sumber daya adalah keputusan politik dan juga keputusan ekonomi. Bisnis terbesar mungkin menggunakan ukuran mereka untuk mendapatkan lebih dari anggaran yang adil. Jadi, hipotesis bahwa pusat perusahaan menambah nilai dengan membuat keputusan investasi yang lebih efektif dapat didukung, tetapi hanya jika pusat tersebut memiliki saluran komunikasi yang terbuka dan membuat keputusan yang dapat dibenarkan secara ekonomi. Sejumlah perusahaan telah mengembangkan keterampilan keuangan yang signifikan. Orang-orang keuangan mereka tahu jalan di sekitar neraca, undang-undang pajak, dan pasar modal. Hasilnya adalah mereka dapat menemukan cara untuk menciptakan keuntungan dan menambah nilai bagi pemegang saham mereka. Selanjutnya adalah talent.
Jadi, salah satu cara sebuah perusahaan meningkatkan nilai bisnis mereka adalah dengan cara memiliki orang-orang berbakat di perusahaannya. Beberapa perusahaan sangat terampil dalam merekrut, mengembangkan, mempertahankan, dan mengalokasikan manajer dan karyawan. Contoh perusahaan yang telah dikenal dengan keterampilan pengembangan bakat adalah P&G, PepsiCo, dan GE atau General Electric. Nah, nilai tambah itu terjadi hanya ketika aktivitas perusahaan lebih unggul dari vendor luar. Dan salah satu cara agar perusahaan unggul dalam bakat adalah ketika mobilitas bakat dikombinasikan dengan sumber nilai tambah lainnya seperti teknologi atau keahlian khusus. Di sini kita akan mengambil contoh dari perusahaan GA. Jadi, GA ini selalu memiliki tradisi pengembangan manajemen dengan membentuk Executive Manpower Staff atau IMS yang merupakan unit staf korporat khusus yang terpisah dari SDM tradisionalnya. Tugas pertamanya itu adalah menetapkan prinsip bahwa manajer berbakat adalah sumber daya perusahaan untuk dipekerjakan di seluruh perusahaannya. Tugas keduanya adalah mengidentifikasi dan kemudian memantau perkembangan orang-orang yang berbakat ini. IME sendiri berfokus pada pengelolaan 500 orang teratas sebagai sumber daya perusahaan, di mana setiap bisnis juga memiliki unit EMS-nya sendiri. Setelah itu, karyawan dan manajer yang berpotensi besar dilacak untuk melihat bahwa mereka akan dihadapkan pada berbagai pengalaman kerja untuk memastikan bahwa mereka menerima pengalaman pendidikan yang tepat di fasilitas pelatihan internal GA di New York. Selanjutnya adalah teknologi. Jadi, salah satu sumber nilai tambah utama bagi perusahaan multibisnis adalah akses ke teknologi miliknya yang tidak dapat dibeli di pasar terbuka. Salah satu contoh terbaik adalah 3M Corporation yang telah mengembangkan sejumlah teknologi pelapisan dan ikatan unik yang telah menghasilkan banyak lini bisnis menguntungkan. Kebijakan 3M adalah bahwa perusahaan memiliki teknologi dan divisi memiliki pasar di mana bakat teknis dan informasinya bergerak bebas di seluruh perusahaan. Contoh lainnya adalah perusahaan GA yang telah unggul dengan memanfaatkan teknologi dan ahli teknologi di seluruh organisasi. Nah, jadi GA Capital memiliki sejumlah bisnis penyewaan peralatan yang menggabungkan keterampilan keuangannya dengan teknologi industri. Salah satu contohnya adalah bisnis persewaan gerbong kereta api. Jadi, GM memiliki keunggulan di mana mereka dapat menyediakan gerbong kereta api kepada pelanggannya dengan harga yang lebih murah. Selain itu, GE juga dapat menggabungkan pembelian dari banyak pelanggan dan mendapatkan diskon volume. Namun, ternyata pesaing jasa keuangan lainnya juga dapat melakukan ini, sehingga GE Capital akhirnya memeriksa ekonomi bisnis. Di sini GA melihat peluang jika dapat memperpanjang umur aset itu akan mengurangi biaya penyusutan tahunannya. Nah, dengan biaya tahunan yang lebih rendah, GA dapat menurunkan harga sewa kepada pelanggan dan meningkatkan marginnya sendiri. Biaya sewa yang lebih rendah akan meningkatkan volume dan dengan demikian menurunkan harga pembelian aset GA. Sekarang masalahnya adalah bagaimana memperpanjang umur aset. Nah, dengan sedikit riset, ditemukan bahwa mempertahankan roda adalah kuncinya.
di mana jika roda tidak pula sempurna atau tidak seimbang, roda akan bergetar sampai akhirnya terlepas. Oleh karena itu, GA Capital akhirnya beralih ke bisnis transportasi GA yang merancang dan memproduksi lokomotif listrik dan mengatur transfer manager dan teknisi yang memiliki keahlian dalam teknologi roda. Nah, mereka membangun depot perawatan di Chicago dan memulai perawatan yang cermat atas semua gerbong yang dimilikinya. Hingga saat ini, GA Capital mendominasi bisnis dengan keunggulan yang tidak dapat ditandingi oleh para pesaingnya. GA sendiri memberikan contoh yang baik tentang bagaimana membawa bakat dan teknologi dari seluruh perusahaan untuk diterapkan pada bisnis individu. Selanjutnya adalah government relations or international. Nah, di beberapa negara, pemerintah itu adalah pemain utama di kancah ekonomi, baik melalui badan usaha milik negara ataupun pendanaan proyek infrastruktur. Pemerintah dapat menentukan perusahaan mana yang akan mendapatkan bisnis atau tidak. Oleh karena itu, jika pusat perusahaan dapat membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah, unit bisnis dalam portofolio dapat memperoleh keuntungan dari hubungan perusahaan tersebut. Nah, contohnya adalah perusahaan Cisco. Jadi, Cisco adalah contoh perusahaan yang membangun hubungan pemerintahnya untuk menjual produk jaringan digital. Proposisi Cisco kepada pemerintah ini adalah untuk melompati semua teknologi lama kabel listrik, telekomunikasi, TV, dengan memasang jaringan protokol internet atau IP canggih yang dapat membawa semua lalu lintas ini. Cisco menyebut hal ini adalah transformasi negara. Nah, memenangkan pemerintahan adalah prioritas awal Cisco. Ini dilakukan dengan terlebih dahulu berfokus pada masalah negara, bukan menjual produknya. Nah, salah satu kasusnya adalah di Arab Saudi. Jadi, terdapat satu industri yang memiliki pengangguran tinggi. Cisco menunjukkan bagaimana sebuah kota baru dapat menarik industri yang baru. Cisco membantu kota Sudair menarik pelanggan pusat data yang biaya listriknya paling besar. Mereka membuka akademi jaringan untuk melatih penduduk setempat melakukan pekerjaan itu. Dengan demikian, kepemimpinan Cisco duduk dengan kepala negara, wali kota, kepala kementerian, dan kepala industri untuk membahas bagaimana jaringan broadband dapat digunakan untuk mengendalikan lalu lintas, untuk pendidikan, untuk kedokteran, dan untuk jaringan listrik pintar. Cisco telah mengembangkan kepemimpinan pemikiran untuk melibatkan kepemimpinan negara dalam diskusi yang bermanfaat, sehingga perusahaan membangun hubungan berdasarkan pemimpin ke pemimpin, mengatasi masalah negara, dan menyediakan pekerjaan serta pelatihan. Begitu perusahaan membuka pintu, saatnya bisnis melakukan penjualan dan menyediakan operasi. Dengan cara ini, pusat perusahaan dapat menambah nilai portofolio bisnisnya. Selanjutnya adalah leverage. Cara lain untuk menciptakan nilai bagi bisnis adalah dengan memanfaatkan skala korporasi. Nah, banyak perusahaan yang telah menemukan cara untuk menggunakan skala mereka untuk memberikan manfaat bagi bisnis portofolio mereka. Hanya memusatkan suatu kegiatan tidak menjamin manfaat skala. Perusahaan biasanya membutuhkan struktur, proses, dan bakat yang tepat untuk mengubah nilai tambah potensial menjadi nilai tambah nyata. Nah, contohnya itu adalah perusahaan GA. Mereka bekerja dengan tim serupa dari pemerintah negara dan tim dari pemerintah daerah juga untuk membangun infrastruktur di Timur Tengah dan membentuk joint venture dengan pemerintah Abu Dhabi. Secara khusus, GA Capital dan Abu Dhabi adalah mitra. Sumber pengaruh lain dari pusat perusahaan adalah dalam penyampaian layanan kepada bisnis. Layanan transaksi seperti penggajian, penagihan utang, dan sebagainya. Semuanya lebih efisien jika memiliki skala. Awalnya, perusahaan memusatkan kegiatan ini satu persatu,
dan menempatkannya pada fungsinya masing-masing di pusat perusahaan. Pada beberapa kesempatan, perusahaan mengalihdayakan aktivitas tersebut ke perusahaan pihak ketiga yang dapat mencapai skala yang lebih besar lagi. Selanjutnya, brand. Salah satu cara yang ampuh dan jelas untuk menambah nilai dalam sebuah bisnis adalah merek. Menambah merek akan memberikan kesan yang bernilai bagi perusahaan, baik itu dalam produk maupun layanan bisnis lainnya. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua merek menambah nilai. Menambah nilai bergantung pada keterampilan pusat perusahaan dalam membangun dan mengelola mereknya. Next, banking capability. Sejumlah perusahaan biasanya memiliki anak perusahaan kredit. Gunanya untuk memastikan bahwa kredit tersedia bagi pelanggan bisnis yang memenuhi syarat. Jika terjadi krisis keuangan pada masa-masa sulit, maka anak perusahaan akan menambahkan nilai. Contohnya saja perusahaan Hewlett Packard dan IBM. Selama krisis keuangan Asia tahun 1997, perusahaan ini mampu mempertahankan tingkat penjualan mereka karena anak perusahaan kredit mereka dapat memberikan pinjaman kepada pelanggan mereka. Perusahaan-perusahaan ini telah melakukan bisnis dengan pelanggannya selama beberapa dekade dan memiliki gagasan yang baik tentang risiko kredit yang mereka ambil. Pelanggan mereka akan mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank lokal selama krisis. Sharing intangibles, expertise, and knowledge. Beberapa perusahaan sering mengembangkan beberapa keahlian, kompetensi, dan kemampuan yang unik. Apabila bisnis dalam portofolio memperoleh keuntungan dari keahlian, maka nilai portofolionya meningkat. Semakin banyak bisnis dalam portofolio terkait, semakin besar kemungkinan keahlian tersebut dapat dibagikan. Berbagi praktik terbaik adalah contoh paling jelas dan paling umum untuk mendapatkan keuntungan dari keahlian. Keahlian biasanya berada dalam fungsi di pusat perusahaan yang bertanggung jawab untuk penyebaran keahlian. Next, tangible resource sharing. Beberapa perusahaan menciptakan nilai dengan berbagi sumber daya atau aset berwujud. Ketika aset ini memiliki nilai unik, maka bisnis akan menerima nilai nyata. Contohnya saja pada perusahaan Intel. Pusat laba berbagi fasilitas dan mendapatkan keuntungan dari pesaing yang tidak memiliki akses ke teknologi terbaru. Keuntungan ini sebagian besar terkait dengan skala. Namun, keuntungan ini menguntungkan bisnis hanya jika sumber daya yang dibagikan lebih unggul daripada pesaing atau vendor luar. Next, summary. Pada bab ini, perusahaan telah menemukan bahwa perusahaan dapat menambah nilai bisnis dalam portofolio mereka, dan juga terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penambahan nilainya. Mobilitas bakat adalah salah satu teknik kunci dan memberikan banyak manfaat. Dengan menggerakkan orang-orang, mengembangkan perusahaan, mentransfer teknologi dan keahlian, serta membangun hubungan dan jaringan pribadi. Adapun praktik yang dibahas yaitu aktivitas penambahan nilai. Untuk mengubahnya menjadi praktik nyata, perusahaan harus berhasil memahami dan mengeksekusi potensi menjadi aktual. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya.
Life goes on and 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 on. Yeah, 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 yeah. On and 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 on. Yeah, 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 yeah. On and 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 on. Yeah, 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 yeah. On and 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 on. Life goes on.